soal DNA itu kalau lewat jalur perempuan masih jalan nggak? Artinya kalau Rasulullah itu kan ya lewatnya perempuan ya, Betul. Sayyidah Fatimah gitu. Itu masih jalur gitu. Padahal tadi di awal dikatakan kalau jalur nasab itu kan selalu jalur laki-laki. Padahal tapi kan di Habib sendiri justru malah jalurnya ada yang lewat Itu perempuan. dia saya katakan dari awal, Anda mesti paham, nasab itu bukan perkara insani, tapi dia itu perkara syar'i. Ketika Anda ngomong ini perkara syar'i, maknanya itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu menginginkan dari awal, tidak nasab ke perempuan, selesai masalah. Jadi Anda bin ibu Anda. Semacam itu. Tapi Allah mengatakan nasabnya daripada laki-laki. Selama hukum ini itu dibuat oleh Allah, ya itulah yang namanya wad'un syar'iyyun, maka Allah sendiri yang berhak untuk merubahnya. Khusus untuk keturunan Nabi ada beberapa hadis, Fatimah bud'atun minni, menunjukkan bahwasanya khusus untuk anak Nabi itu yang perempuan nasabnya sama seperti laki-laki. Maknanya kepada Sayyidah Fatimah akan menyambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hukumnya dalam Sayyidah Fatimah itu seperti Sayyidah Fatimah itu anak laki-laki. Khususnya semacam ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang ini adalah hukum syar'i, yang hukum syar'i itu murni daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi mempunyai syariat-syariat yang khusus. Nabi itu ya wajib tahajud. Dia boleh untuk menikah lebih daripada 4. Begitu pula Nabi mempunyai khususiyah bahwasanya anak perempuannya khusus Sayyidah Fatimah nasabnya seperti nyambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang nasabnya kepada Sayyidah Fatimah mempunyai syariat khas. Kita mengetahui Bani Hashim dan Bani Muttalib, yakni Bani Hashim khususan secara muttafaq alaihi, yakni bainal madhahib alal aqal Imam Malik, mempunyai syariat khas. Tidak boleh menerima zakat. Itu kenapa? Itu semuanya adalah khususiyah daripada syariat. Yang mana syariat ini bukan kita yang bukan kita yang membuat, bukan. Kita ini hanya objek daripada syariat Allah. Kita hanya objek daripada syariat dan kita diwajibkan untuk ittiba itu gitu loh. Terus kalau misalnya ada penemuan nasab dulu itu kan banyak habaib yang konon mastur atau menyembunyikan diri di masa Belanda. Terus di masa berikutnya ada tokoh-tokoh penting yang kamu ini saya buka nasabnya oleh para ahli nasab yang kayak begitu. Kamu ini bin ini ila Rasulillah itu. Ini kan keluar dari 4 metodologi yang telah dijelaskan tadi. Ini berarti bagaimana kalau ada orang di tahun 2023 mendadak Habib gitu karena berdasarkan kelihatannya banyak semacam itu mendadak Habib itu. Bukan mendadak haji ya, mendadak Habib itu. Mungkin wallahu alam, saya kira kita mesti membedakan antara 2 perkara, antara tsubut wal isbat ya. Antara tsubut wal isbat. Tsubut itu fi nafsil amr. Isbat itu kepada orang lain. Jadi mungkin ada orang-orang itu Habib. Saya beri contoh, ini Sunan Gelut, Sabit Abil Fadil. Fi nafsil amr, mungkin dia itu Habib. Mungkin, saya tidak tahu ya. Mungkin dia itu Habib. Kenapa? Karena ini seorang soleh, Masya Allah, pengikutnya banyak. Mungkin dia Habib. Fi nafsil amr. Dilihat hidungnya juga panjang. Dilihat mancung, ini mungkin dia Habib. Tapi kita tidak boleh muamalatal Habib. Karena seorang Habib itu mempunyai hukum-hukum yang khas. Bukan kita yang menginginkan loh. Di dalam fikih Islam itu ada. Jadi dalam masalah kafaah, di dalam masalah zakat. Bahkan di dalam masalah politik itu pun ada. Dalam masalah politik itu ada hukum-hukum khas. Di dalam masalah khumusul khumus dulu di zaman syariat Islam masih ada. Perang. Harta rampasan perang itu habaib mendapatkan bagian, bukan habaib ya, keturunan Rasul mendapatkan bagian, tidak mesti habaib ya. Habaib itu sebagian daripada keturunan Rasul. Maknanya ada beberapa kewajiban dan hak yang khusus bagi keturunan Rasul yang tidak ada bagi orang-orang yang lain. Dan itu adalah keinginan Allah untuk para keturunan Rasul. Kenapa? Itu kenatanya Allah Subhanahu wa taala langsung. Kita ini bukan menginginkan semacam itu. Ini adalah objek. Kita ini adalah objek hukum daripada Allah. Semacam itu. Di dalam masalah tsubut, kita mungkin bisa untuk mengatakan, Kiai Fulan itu Habib. Keturunan Sunan Fulan itu Habib. Sabit Abil Fadil itu Habib. Fi nafsil amr. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa untuk
memberikan hukum-hukum yang khas bagi untuk para keturunan Rasul, untuk orang-orang yang tidak terbuktikan, tidak terbuktikan dengan jalan-jalan yang ilmiah. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan ini adalah syariat Islam. Walaupun lewatnya mukasyafah. Tidak bisa. Mukasyafah tidak bisa dijadikan dalil. Saya mimpi ternyata Said Abil Fadil itu Asegab. Tidak bisa. Habib Sabit Abil Fadil Asegab. Tidak bisa. Kenapa? Loh, saya mimpi kok, saya wali. Tidak bisa. Karena mimpi, saya kasyaf kok. Didelok kasyaf, ada lagi saya pernah dengoli ambune iki ambu-ambu Habib iki. Tidak bisa semacam itu. Ada cara-cara yang khas, cara-cara yang itsbat itu harus hujjah. Makna hujjah itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara ilmiah itu ya imma kembali kepada his, kepada akal atau khobarus sodik. Satu dari tiga perkara ini. Kalau Anda melihat di dalam Robitoh Alawiyah, cara itsbatun nasab sudah sangat hebat sekali. Sangat hebat sekali. Akan kembali ke satu pada tiga perkara ini. Saya ingin Sabit Abil Fadil ini menjadi Asegab. Itu saya ingin. Akan tetapi kalau Anda memang ingin menjadi Asegab, silahkan datanglah Anda apply. Login. Anda login. Ada caranya login, seperti Anda masuk Islam, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika Anda bukan muslim, walaupun Anda percaya Allah, saya tidak boleh memperlakukan Anda sebagai seorang muslim ya. Loh, jadi di dalam hati saya sudah beriman. Mudah kok. Ngomong ke saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika itu saya akan perlakukan Anda sebagai seorang muslim. Seorang muslim mempunyai hak yang khusus ya. Anda boleh menikah dengan muslimah ya. Kalau mati dirawat sebagai seorang muslim, dikuburkan di pemakaman muslim, boleh didoakan, boleh dikirimi yasin. Non muslim enggak boleh. Tidak boleh. Loh, saya ini percaya Allah loh. Itu urusan Anda. Urusan saya, Anda mesti membuktikan kepercayaan Anda kepada Allah dengan syahadat. Syahadat adalah syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah. Fi nafsil amr, Anda muslim, bukan urusan saya itu urusannya Anda dan Allah itu. Saya kira di sinilah khilaf antara Islamnya Abu Thalib atau tidak. Apakah Abu Thalib itu muslim atau tidak? Tengok, dia tidak bersyahadat. Tapi dia meyakini kenabian Nabi Muhammad dan Allah itu adalah Tuhan. Apakah itu cukup untuk menjadi seorang muslim? Cukup. Tapi apakah itu cukup untuk memperlakukan dia sebagai seorang muslim? Tidak cukup. Berarti begini. Sama ketika saya ingin mengatakan Syekh Sabit Abil Fadil ini Asegab atau Alidrus atau Al-Habsyi. Tidak bisa saya mengatakan semacam itu, kecuali Anda datang ke ada cara yang resmi dalam Robitoh Alawiyah itu. Anda login ke sana. Anda Anda apply. Ini ayah saya, ini. Matching enggak dengan apa yang ada di Anda? Oh, tidak matching. Maknanya kami tidak bisa untuk memberikan Anda gelar Habib, gelar Sayyid. Anda Sayyid atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi kami tidak akan memberikan Stempel itu. Legitimasi, karena legitimasi daripada kami itu untuk ahkam duniawiyah. Misalnya untuk ahkam dunia, jadi Anda diperlakukan sebagai seorang Habib, Anda itu sebagai keturunan Rasul, Anda tidak berhak menerima zakat, kafaahnya semacam mana, semacam itu. Wallahu a'lam. Berarti kalau ada orang masuk Islam di dalam kamar, dia bersyahadat fi nafsil amri, dia diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah, dia akan masuk surga. Tapi tetangganya enggak mau boleh. Dia mati ya enggak boleh dimandikan. Mau dimandikan. Enggak tahu. Oh, dia mau disolati, enggak boleh karena dia tidak mengetahui keislaman orang ini. Pentingnya mendeklar kayak begitu ya. Iya toh. Karena itu kan kita itu kena menghukumi dengan dhahir, bukan dengan saroir. Wallah yahkumu bisar. Nahkumu bidzawahir. Wajib itu. Wajib kita dengan dhahir. Karena yang bisa menghukumi saroir itu hanya Allah dan Nabi. Kalau Anda menghukumi dengan saroir, ya ima Anda Allah, ya ima Anda Nabi. Nggak boleh, kita kan manusia kan. Saya kan tidak tahu hati Anda kan. Dhahirnya Anda ini kan muslim kan. Hati Anda muslim atau tidak? Ya hanya Allah yang tahu kan. Tapi saya sebagai seorang manusia, saya wajib memperlakukan Anda sebagai seorang muslim. Kurang dalil apa Anda itu muslim? Nggih kopiah ireng, gawe sarung. Namanya saja Muhammad Mundir. Masa saya mau tanya, Anda muslim nggak? Ya kan nggak elok kan semacam itu kan. Saya kena menghukumi Anda dengan dhahir Anda, dengan atribut Anda.